Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana ghafir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah majelis taklim Rabu sore yang dimuliakan Allah, ibu-ibu hajah, ibu sadah yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dan amalkan, apa yang akan kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sudah sampai pada pembahasan tentang zakat. Kalau pada bab-bab sebelumnya kita membahas tentang berwudu yang masuk dalam bab toharoh atau bersuci, mandi, kemudian bab sholat, dan juga yang terakhir kemarin yaitu tentang sholat jenazah atau ngurusin jenazah dan minta tolong dalam ibadah. Ini ibadah-ibadah yang sudah kita bahas kemarin. Ini adalah ibadah yang disebut dengan ibadah badaniyah, Bu. Ibadah apa, Bu? Badaniyah, karena di situ yang berperan atau yang kita pakai untuk melakukan adalah badan kita. Ada lagi ibadah yang namanya ibadah maliyah atau ibadah yang berupa harta. Ibadah yang berupa harta ini seperti zakat yang akan kita bahas. Nah, sekarang saya ulang lagi, misalnya saya tanya, rukun iman ada berapa, Bu? Ada 6. Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun Islam yang pertama 2 kalimat syahadat, mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua mendirikan sholat. Bu, apa, Bu? Mendirikan. Sepakat ya? Jadi pertama apa? Syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang ketiga apa, Bu? Zakat atau puasa? Ada yang bilang zakat, ada yang bilang puasa. Itu ada yang bilang zakat, ada yang bilang puasa. Ada yang bilang puasa. Gimana Ustaz Laila itu penjelasannya? Karena di rukun Islam itu kalau saya nanya ya, udah nanya waktu itu kan perselisihan tuh ya antara zakat dulu dan puasa dulu. Kalau saya jelasinnya gini, kita karena rukun Islam itu tidak ada yang di Al-Qur'annya tidak di apa sih namanya, kalau dipakai ini di atau pasti. Ya, dipastikan. Jadinya boleh di zakat dulu, boleh di puasa dulu, tidak ada sama aja. Kalau kita mengawali dengan zakat, katanya karena zakat fitrah kan tidak bisa diganti di lain waktu, jadi kita mendahulukan zakat dulu. Zakat puasa bisa digantikan di hari lain. Iya, mungkin alasannya antara lain itu. Kemudian alasan yang saya ambil dari kitab Ithafus Sadatul Muttaqin, syarahnya Ihya Ulumuddin. Ada ulama yang mengatakan bahwa rukun Islam yang ketiga itu adalah zakat. Rukun Islam yang ketiga zakat.
Makanya tadi saya tanya, Bu, sepakat nggak Bu? Saya tanya begitu. Pertama syahadat, kedua sholat, sepakat ya? Ketiga zakat. Tapi ada juga yang ketiga puasa. Zakatnya baru keempat. Ini dijelaskan oleh Syekh Zabidi dalam kitab Hafuz Sadatul Muttaqin. Pembagian ini ulama yang membagi zakat, yang membagi atau yang menggolongkan zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, syahadat, puasa, kemudian zakat. Ini karena mengikuti yang ada dalam Al-Quran. Biasanya dalam Al-Quran ayat-ayat alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat. Biasanya sholat belakangnya pasti zakat. Oleh karena itu rukun Islam, bunyal Islamu ala khamsin, rukun Islam itu dibangun atas 5 rukun. Itu setelah sholat ya zakat. Setelah sholat apa Bu? Zakat. Saya ulang lagi, jadi syahadat, sholat, yang ketiga zakat. Karena ini ada dalam nas Al-Qur'annya, disebutkan dalam Al-Quran, walaupun Al-Quran tidak menyebutkan sebagai rukun Islam, tapi kalau habis sholat pasti zakat. Ini mengikuti urutan yang ada pada Al-Quran dan urutan yang ada pada hadis atau sunnah, perkataan atau sabda Rasulullah. Ini ulama yang menyebutkan urutan ini. Zakat nomor 3 adalah mengikuti urutan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Udah qat'i dan udah dinas dalam hadis bahwa urutan yang ketiga adalah zakat. Di Al-Quran juga zakat urutan ketiga. Nah, ada pun ulama yang menggolongkan puasa sebagai yang ketiga, jadi syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga apa Bu? Puasa. Ini karena mengelompokkan ibadah yang badan dulu, baru setelah itu ibadah yang selain badan. Karena ibadah ada 2 macam. Ada ibadah yang disebut dengan ibadah badaniyah, seperti sholat. Sholat kita pakai badan apa pakai harta Bu? Pakai badan, yang gerak badan. Nggak ada sholat bayar ya? Nggak ada. Atau qadha sholat pakai duit 200.000, nggak bisa. Karena memang ibadah badan. Puasa itu juga termasuk ibadah badan. Mulai dari syahadat, lalu sholat, kemudian puasa, itu adalah ibadah badan semuanya. Nggak pakai bayar. Syahadat itu badan, karena anggota badan kita yang namanya lidah atau lisan ini berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ibadah badan. Sholat ibadah badan. Demikian juga puasa ibadah badan. Ulama yang menyebutkan rukun Islam 1, 2, 3 urutannya adalah syahadat, sholat, kemudian puasa. Ini menggolongkan ibadah badan dulu. Nah, kemudian setelah itu baru nomor 4 zakat. Karena zakat bukan ibadah badan, tapi ibadah harta atau maliyah, ibadah maliyah atau ibadah harta. Maka zakat diletakkan yang keempat. Nah, adapun yang kelima tetap sama rukun Islam yang kelima apa Bu? Haji. Haji ini adalah gabungan. Ibadah haji, ibadah gabungan antara ibadah badan dan ibadah harta. Badannya sehat, seger, kuat, masih muda, tapi duitnya kagak ada, bisa haji nggak Bu? Nggak bisa. Atau duitnya banyak, kontrakan ada 40 pintu nanti. Belum lagi dari hasil usahanya, tapi orangnya sakit badannya, bisa nggak haji Bu? Nggak bisa. Oleh karenanya haji disebut dengan ibadah yang menggabungkan antara ibadah badan dan ibadah harta. Makanya dia nomor 5. Itu alasan yang disebutkan oleh Syekh Zabidi dalam Hafuz Sadatul Muttaqin, syarahnya kitab Ihya Ulumuddin. Karena digolongkan badan dulu sampai puasa, baru setelah itu harta, ibadah maliyah, baru setelah itu ibadah gabungan antara bainal maliyah wal badaniyah, gabungan antara harta dan badan. Nah, adapun sebutan zakat yang tadi kita sebut sebagai urutan ketiga, ini karena memang urutan dari Quran memang zakat, sholat, kemudian setelah itu zakat. Nah, berikut ini yang dalam kitab Safinatun Najah yang akan kita baca, ini urutan sesuai dengan urutan rukun Islam yang menganggap bahwa zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga. Maka dibahas dulu
dibahas dulu tentang ibadah zakat. Nanti baru belakangan di kitab Safinah baru ada puasa. Di situ bab baru tentang zakat, sama-sama kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amwalu allati talzamu fiha zakatu sittatu anwa'in an-na'amu wan naqdani wal mu'asyaratu wa amwalut tijarati wajibuha rubu'u usyri qimati urudit tijarah warrikazu wal ma'dinu. Di sini, di situ bacanya ma'dan, tapi kalau saya bacanya ma'din. Ma'din itu barang tambang. Kenapa disebut ma'din? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten, bacanya bukan ma'dan tapi ma'din. Harokat dalnya kasroh, bukan ma'dan tapi ma'din. Yang menyebutkan Syekh Nawawi Banten bacanya ma'din bukan ma'dan. Ma'din ini barang tambang. Berikut ini adalah harta-harta yang wajib di dalamnya zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Ada 6 macam harta. Yang pertama an-na'amu, yaitu hewan ternak. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, hewan ternak yang wajib dizakati tidak semua hewan ternak, tetapi hanya hewan ternak-ternak tertentu yang boleh dikurban, yang masuk dalam kelompok hewan-hewan kurban. Kemarin Idul Adha ibu korban apa? Korban perasaan atau korban sapi misalnya. Sorban apalagi bu selain sapi? Kambing. Selain itu domba. Selain itu kebo, nggak ada kebo? Ada. Apa onta dulu? Onta nggak ada di sini yang korban onta. Nah yang disebutkan tadi, yang saya sebutkan, yang tadi kita sebutkan sama-sama, itulah hewan-hewan ternak yang wajib dizakati. Kalau ada orang ternak misalnya, apa ternaknya bang? Ternak saya lovebird misalnya. Tahu lovebird bu? Burung. Banyak tuh burung sampai 100 ekor. Tetap tidak wajib zakat, karena itu bukan harta atau bukan ternak yang wajib dizakati. Orang misalnya ternak ayam sampai nyasar ke rumah tetangga ayamnya, ya boleh lah ya, nyasar ke rumah tetangga berhari-hari itu. Banyak itu ayamnya, lebih dari 100, maka tetap dia tidak wajib zakat, karena bukan hewan-hewan yang disebutkan dalam hewan yang diperbolehkan kurban. Ada orang ternaknya kuda misalnya, maka tidak wajib zakat. Meskipun itu hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya. Tadi yang saya sebutkan boleh semua bu dimakan dagingnya. Boleh, lovebird boleh nggak dimakan? Boleh, ya asal tega ya, orang 5 juta dibeli 5 juta dipotong, dimarahin sama suaminya. Kemudian kuda boleh dimakan. Alasannya bukan karena tidak boleh dimakan, ayam boleh dimakan, tapi alasannya memang yang ditentukan oleh Rasulullah, hewan-hewan yang wajib dizakati itu hanya 4 jenis itu: kambing atau domba, kemudian sapi. Sapi ini termasuk juga sapi dan kerbau, karena dia dianggap satu famili atau satu ya spesiesnya beda tapi satu famili, masih sama dengan sapi kerbau itu. Kemudian onta, hanya itu saja. Selain itu maka tidak wajib dizakati. Nah hewan-hewan yang wajib dizakati ini nanti ada beberapa syaratnya bu. Di antaranya hewan ternak yang wajib dizakati, pertama itu tadi disebutkan hewan-hewan tertentu yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, hewan ternak itu harus digembalakan, artinya harus diempanin dari makanan yang memang diambil secara gratis dari padang rumput. Dia angon,
atau dia mengembalakan kambingnya, mengembalakan sapinya di satu padang rumput, itu dia gratis, nggak pakai biaya, nggak pakai ongkos beli umpannya. Maka yang seperti ini nanti wajib dizakat. Gimana kalau ada peternak kambing tapi ternyata dia ongkosin, ya bulannya dia harus beli makanan, ya bulannya dia harus beli rumput, misalnya nggak gratis, harus beli rumput, bagaimana? Maka nggak wajib zakat. Yang wajib zakat hanya yang digembalakan, yang tanpa ongkos. Kemudian syarat berikutnya, hewan ternak yang wajib dizakati dari 4 jenis hewan ternak itu harus haul. Haul itu artinya 1 tahun kepemilikan. Kalau belum 1 tahun maka belum wajib. Syarat dari haul atau kepemilikan 1 tahun ini adalah syarat dari hampir semua zakat mal atau zakat harta. Sebagai contoh begini, ibu punya simpanan emas, ada yang investasi emas, bu, emas logam mulia yang suka dijual tuh dihantam, ya ada yang setengah gram, ada yang 1 gram. Ibu punya simpanan itu, kalau sudah mencapai nisab atau batas wajib zakat dan sudah dimiliki selama 1 tahun, wajib zakat, namanya haul 1 tahun. Tapi kalau belum 1 tahun maka belum wajib. Saya punya emas ada 200 gram sama saya, tapi baru kemarin sore saya beli, maka belum wajib mulai zakatnya. Entar kalau 200 gram itu tetap, artinya nggak berkurang terus selama setahun, maka sudah mulai wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Begitu juga hewan ternak. Orang yang punya kambing, batasnya 40 nisabnya, nanti saya jelaskan nisab juga, 40 kambing, dan itu sudah 1 tahun, sudah 12 bulan hijriah, miara dari bulan Safar sampai bulan Muharram lagi, Muharram akhir sudah 12 bulan, maka sudah wajib mengeluarkan 1 ekor kambing dari 40 itu. Jadi harus ada 1 tahun. Ada orang miara sapi misalnya, batas nisabnya sapi itu 30, kalau kambing 40, kalau sapi 30. 30 dia punya sebulan, kemudian 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian ada yang mati, tinggal 38, terus sampai setahun 38, maaf, tinggal 28, dari 30 mati 2, tinggal 28, udah setahun tinggal 28, tapi maka nggak wajib zakat. Jadi kepemilikannya itu harus mencapai 1 tahun, namanya haul. Dari sini bisa kita renungkan bahwa Islam itu sebenarnya mempermudah, enggak mempersulit orang. Meskipun dia kaya itu nggak dipersulit. Udah gitu nanti yang dikeluarkan juga ringan. Ini kalau mengikuti ketentuan zakat harus memiliki dengan kepemilikan sempurna selama 1 tahun. Kalau belum 1 tahun belum wajib. Kecuali kalau kita mau bersikap lebih baik, artinya kita mau ambil yang sunnah. Namanya orang kaya atau punya kelebihan, meskipun kambingnya baru 20, tapi dia mau sedekah, boleh. Namanya sedekah biasa, tapi belum wajib zakat. Kalau dia mau ambil sedekah biasa, cakep, malah bagus. Saya katakan tadi Islam tidak memberatkan karena memang standarnya itu sangat mudah. Harus 1 tahun, kemudian harus 40 ekor kambing, itu sangat mudah. Sangat mudah dan tidak mempersulit orang-orang yang memiliki hewan ternak. Ini syarat haul yang saya sebutkan dengan istilah tahun tadi. Haul yang dimaksud ini pakai hak kecil. Haul ini juga kadang-kadang dipakai buat acara mendoakan almarhum, namanya haul. Haul itu 1 tahun. Kalau orang Jawa bilangnya pendak. Iya, Bu. Iya apa enggak nih? Ada nggak? Pendak. Pendak tahun, 1 tahun, 2 tahun namanya haul. Kepemilikan harta atau hewan ternak selama 1 tahun baru wajib zakat, namanya haul. Kemudian syarat berikutnya di antara syarat-syarat zakat
itu kepemilikannya tadi sudah saya sebutkan, kepemilikannya harus 1 tahun, kemudian juga harus digembalakan, tidak menggunakan ongkos. Kemudian syarat berikutnya apa tadi saya mau sebutkan, lupa. Harus digembalakan, harus satu lagi mencapai nisab. Setelah mencapai nisab, apa itu nisab? Nisab adalah batas minimal wajib zakat. Tadi sempat saya contohkan, kambing itu minimal dia punya 40. Kalau belum 40 baru punya 20 belum wajib zakat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau tidak menzakatkan. Sapi saya sebutkan berapa tadi Bu? 30. Kalau belum 30 nggak wajib zakat. Nggak apa-apa. Namanya nisab. Batasnya itu harus ada nisab, batas minimalnya. Kemudian kerbau sama dengan sapi yaitu 30. Onta nisabnya 5 ekor. Tapi onta 5 ekor tidak mengeluarkan 1 onta. Karena onta itu besar. Onta itu lebih besar dibanding sapi dan dia nisabnya bukan 30 tapi 5, cuma tidak mengeluarkan onta. Setiap orang punya onta, peternak misalnya dia punya onta 5, maka mengeluarkan 1 ekor kambing atau harga 1 ekor kambing. Itu bedanya dengan sapi. Kalau sapi tiap 30 ekor maka dia mengeluarkan 1 ekor. Tapi kalau onta 5 ekor sudah kena. Tapi mengeluarkannya bukan onta, mengeluarkan 1 ekor kambing. Kambing ini ada 2 macam. Ada kambing yang disebut dengan jada'atut to'an, kambing ibas atau domba yang bulunya keriting-keriting. Ada sebutannya maiz itu kambing kacang atau kambing Jawa yang kupingnya panjang. Nah dua-duanya itu boleh dua-duanya itu terkena zakat juga, dan juga boleh dikeluarkan untuk zakatnya onta tadi dan juga zakat kambing. Sedikit tambahan kaitannya dengan kurban. Dalam ibadah kurban atau udhiyah ada orang kurban kambing domba. Satu lagi ada orang kurban kambing kacang. Maka domba ini meskipun belum 2 tahun dia boleh. Umurnya harus 2 tahun, umurnya harus lebih. Umurnya harus mencapai umur yang memang diperbolehkan untuk kurban. Kalau kambing Jawa atau kambing kacang harus 2 tahun, atau belum 2 tahun tapi sudah upak. Upak itu sudah tanggal giginya, sudah copot. Jadi kalau ibu beli kambing harus dilihat dulu, dilihat giginya udah copot apa belum. Kalau udah copot berarti udah upak, udah sah buat kurban. Kalau kambing kacang biasanya 2 tahun. Kalau domba ini boleh, baru 1 tahun, belum 2 tahun boleh. Itu bedanya korban domba dengan korban kambing biasa atau kambing Jawa. Ini hewan yang wajib dizakati, kambing, domba. Nanti ada penjelasan juga tentang nisabnya masing-masing sudah saya jelaskan. Tadi nisabnya 30 untuk sapi, kemudian untuk kambing 40, untuk onta itu 5. Nah syarat berikutnya hewan yang wajib dizakati itu bukanlah hewan yang dipekerjakan. Artinya bukan hewan yang memang buat bajak sawah misalnya, atau buat narik pedati dan lain sebagainya. Jadi benar-benar itu hewan di kandang. Hewan di kandang, waktunya makan dikeluarin, gratis, rumputnya diambil di mana, itu yang seperti itu yang kena. Tapi kalau hewan yang buat kerja malah gak kena zakat. Orang punya sapi misalnya 40, udah wajib zakat belum Bu? Bu, 40 udah. Tapi itu 40 sapi dipakai buat kerja semua, dipakai buat bajak sawah atau kebun, dipakai buat bajak sawah, nggak kena zakat. Jadi syaratnya hewannya harus hewan yang tidak dibuat kerja. Nah dari sini tadi saya katakan bahwa Islam itu sangat mudah dan tidak memberatkan bagi pemilik harta
yang punya kelebihan, hewan ternak yang punya kelebihan, ini tetap salah-salahnya sangat mudah. Nah dari situ maka tidak ya, dari situ maka karena saking mudahnya maka ada batasan sunnah. Kalau belum sampai nisab atau belum 1 tahun juga ternyata dia mau mengeluarkan, boleh, tapi namanya bukan zakat, namanya sedekah biasa. Bedanya kalau zakat itu wajib disebut dengan sedekah wajibah. Nah kalau sedekah itu sunnah. Kadang-kadang zakat disebut dengan sedekahun wajibah, sedekah wajibah. Kemudian yang kedua, wan naqdani, dan emas perak. Hanya emas perak. Hanya apa Bu? Emas perak itu yang terkena zakat, hanya emas dan perak. Ibu punya misalnya peralatan-peralatan atau punya perhiasan-perhiasan bukan dari emas, dari perak, maka tidak wajib dizakat. Yang wajib itu hanya emas dan perak. Logam-logam yang lain tidak wajib dizakati, apalagi tupperware juga tidak wajib dizakati. Hanya 2 itu doang, emas dan perak. Emas dan perak yang dimaksud di sini baik dia sudah dicetak maupun masih berbentuk biji-bijian belum dicetak, maksudnya baik bentuknya batangan ataupun sudah dicetak menjadi perhiasan, menjadi hiasan dinding misalnya. Itu kalau sudah mencapai syarat-syaratnya maka wajib dikeluarkan zakatnya. Di antara syarat zakat emas dan perak, syarat umumnya sama seperti tadi, kepemilikannya harus 1 tahun. Kalau belum 1 tahun tidak wajib. Kemudian yang kedua harus mencapai nisab. Nisab itu kepemilikan minimal nilainya itu harus terpenuhi. Kalau belum mencapai nisab maka tidak wajib zakat. Zakat emas itu nisabnya adalah 90 gram. Kalau sudah punya 90 gram emas maka wajib mengeluarkan. Ada di rumah 90 gram Bu? Om Rian kali punya Om Rian ya. 90 gram itu juga yang merupakan simpanan dia. Kalau 90 gram itu ternyata dipakai nggak wajib zakat. Disimpan. Kalau yang dipakai nggak wajib zakat. Ibu pengajian misalnya hari Selasa pakai gelang 10 gram, hari Rabu pakai gelang lagi 20 gram, terus dipakai buat ganti-gantian nggak wajib zakat. Yang wajib zakat itu adalah yang disimpan. Itu yang tadi saya contohkan, logam mulia yang dijual di Antam itu kan buat simpan, buat investasi. Itu yang wajib ya. Iya, emas batangan. Itu yang biasanya wajib. Tapi kalau ibu beli perhiasan tujuannya memang buat simpan, kena. Kecuali kalau tujuannya buat dipakai. Termasuk juga yang tidak kena zakat. Andai emas atau perak itu ternyata buat peralatan. Pernah ke Masjid Kubah Mas Bu? Ibu-ibu ngomong aja jalan dulu ya, jalan Kubah Mas. Iya, kalau kubahnya itu benar-benar emas, itu nggak wajib zakat, karena itu dipakai buat peralatan. Kita di rumah sendok dari emas, piring dari perak misalnya, itu penggorengan emas semua, nggak wajib zakat. Karena itu peralatan. Yang wajib zakat itu adalah yang disimpan 90 gram sudah mencapai nisab, kepemilikannya juga sudah sampai 1 tahun, maka itu sudah wajib dizakati. Kemudian emas dan perak, nah sedikit tambahan di sini. Iya, silakan. Sudah mencapai 1 nisab, sudah ada kepemilikan selama 1 tahun. Itu masing-masing syarat yang ada pada harta-harta yang wajib dizakati. Nah, adapun orang yang wajib mengeluarkan zakat, ini juga harus
orang Islam. Kalau bukan orang Islam nggak wajib. Ibu punya tetangga non Muslim misalnya, emang dia punya simpenan, jangan dipaksa-paksa karena memang dia bukan wajibnya zakat. Ya, jangan, karena memang bukan wajibnya zakat, dia bukan orang yang wajib zakat. Kemudian merdeka di sini artinya dia adalah orang yang tidak budak, dan nggak ada sekarang orang merdeka, harus orang Muslim, harus orang merdeka. Kemudian punya kepemilikan yang sempurna. Orang yang memiliki harta ini, baik emas ataupun ternak, ini kepemilikan yang sempurna. Kalau bukan kepemilikan yang sempurna, tidak wajib zakat. Contoh, punya ternak cuma join, dia punya ternak kambing udah 50 ekor, wajib zakat ya Bu? Kalau 50 ekor wajib. Tapi karena itu join, itu 50 ekor itu patungan dari 10 orang, maka nggak wajib zakat. Karena di situ ada kepemilikan yang tidak sempurna, bukan kepemilikan yang satu orang, kepemilikan yang gabungan sifatnya. Nah, kemudian zakat itu juga harus harta yang memang masih harta yang memang bisa dijangkau, istilahnya ainnya, bentuknya itu masih dijangkau, masih bisa diambil lah, masih bisa dijangkau dan bisa diambil. Kalau tidak bisa, maka tidak wajib. Contoh misalnya, orang punya onta 5 atau punya onta 6, udah wajib zakat belum Bu? Udah, mengeluarkan 1 ekor kambing. Nah, tapi ternyata yang ada di rumah dia cuma 3, yang 3-nya kabur nggak tahu kemana, maka itu juga tidak wajib. Itu artinya harus yang bisa diakses atau yang bisa dijangkau kepemilikannya. Nah, 2 ini adalah harta yang wajib dizakati, hewan ternak dan juga emas dan perak, baik itu sudah dicetak maupun belum dicetak, maka dia wajib dizakatkan. Memang emas dan perak ini adalah logam mulia, logam yang wajib dizakati karena harganya tinggi, termasuk barang mewah dan nilainya itu memang juga tinggi. Selain itu sudah disebutkan oleh Al-Quran dan oleh Rasulullah juga bahwa yang namanya emas dan perak itu adalah perhiasan. Zujil nas hubbu syahawati min nisa'i. Kemudian ayatnya wal qanatirul muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Memang disebutkan bahwa emas dan perak itu termasuk harta-harta mewah, di mana orang-orang itu semuanya suka emas dan perak. Istimewa di sini karena memang dia tidak lapuk dan tidak lekang meskipun lama, dalam jangka waktu yang lama. Dia sebenarnya tidak rusak. Kemudian yang berikutnya wal muasyaratu, insyaallah muasyaratu itu adalah harta-harta yang pertanian, ya, benda-benda pertanian, dan nanti akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.